Saya tidak tanya apakah Bapak Uskup bersedia ikut Pernas atau tidak. Saya tanya jadwal pesawat Bapak Uskup sebaiknya ND Jakarta atau ada rute lain. Dan Bapak Uskup menjawab, oh berarti saya harus hadir ya? Harus. Ini cara Flores mengundang Uskup. Jadi terima kasih untuk itu. Sekali lagi saya atas nama Komisi Kerawam, terutama sebagai Sekretaris Eksekutif dan para pengurus, menyampaikan terima kasih atas sambutan teman-teman dari Komisi-Komisi Kerawam Keuskupan, dari Ormas-Ormas Katolik dan mitra-mitra Katolik yang lain. Kegiatan ini akan berlangsung mulai sore hari ini sampai dengan hari Jumat, 17 Juni 2022. Sebagai Ketua Komisi, saya boleh berharap dari Pernas ini, semoga Pernas kita berjalan dengan baik dan sukses. Yang kedua, saya berharap bahwa suara panggilan misioner gereja untuk selalu bersikap tanggap akan memotivasi antusiasme kita para peserta Pernas aktif, kreatif, mengikuti dinamika kebersamaan kita. Kiranya kita, Pernas kita, akan berujung pada komitmen-komitmen konkret, kreatif, operasional, dan terukur untuk perutusan dan kerasulan awam-awam keuskupan kita masing-masing. Yang mulia Bapak Kardinal sebagai Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk membuka secara resmi. Peran awam Katolik Indonesia saya harap bisa menjadi perpanjangan perjuangan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi kementerian bagi semua agama dan menghadirkan negara dalam masyarakat beragama. Bapak Kardinal yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, selamat menjalankan pertemuan nasional. Semoga semangat dalam pertemuan nasional ini mempererat persaudaraan antar pengurus, memperkuat kecintaan pada tanah air dan ketahanan bangsa Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi gereja dan tanah air. Demikian, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih. Selamat bersidang, terima kasih untuk sambutan-sambutan Bapak Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Katolik, Bapak Uskup Sensi, Romo Hans, dan nanti pasti masih banyak yang akan memberikan masukan lain. Selamat, sukses, sekali lagi kami tunggu hasilnya. Sesudah rumusan jadi, pasti nanti akan digarap lagi oleh ormas-ormas Katolik dan Kerawam, sehingga pada waktunya dapat dipakai sebagai pedoman bagi umat Katolik untuk terus tanggap dan terlibat di dalam perjalanan bangsa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Uskup, Bapak Kardinal, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir dalam acara pembukaan Pertemuan Nasional Komisi Kerawam KWI dengan tema Awam Katolik Tanggap dan Terlibat. Pada momen ini kita akan memulai rangkaian seremoni pembukaan acara Pernas kita pada malam hari ini. Laporan pelaksanaan Pernas oleh Romo Yohanes Jeharut. Hadirin dipersilakan duduk. Yang mulia Bapak Kardinal, Monsinyur Vincentius Sensi, Potakota, Uskup Agung ND, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang terhormat PLT Dirjen Bimas yang dalam informasi sedang dalam perjalanan beliau, yang terhormat para pimpinan Ormas Katolik yang hadir di sini saya lihat lengkap dari ISKA, dari WKRI, dari Pemuda Katolik, PMKRI, Foxpoint, dan mitra Kerawam yang lain dari PUKAT, dari Bumiksara, dari Perhimpunan Wartawan Katolik Indonesia, dan berbagai lembaga lain yang hadir. Yang terhormat rekan-rekan Ketua Komisi Kerasulan Awam, Keuskupan-Keuskupan se-Indonesia. Sampai hari ini 37 keuskupan semua mengirim wakilnya untuk pertemuan ini. Pada tempat yang pertama, patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena saat ini kita boleh mengadakan pertemuan nasional ini secara tatap muka di Jakarta. Rencana Pernas ini sudah dilaksanakan sejak tahun yang lalu dengan tetap memuat 2 bahkan 3 opsi. Mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Sempat ada usulan untuk mengadakan Pernas secara online. Kalau memang aturan pemerintah tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama. Opsi yang kedua diberlakukan secara hybrid. Ada yang tatap muka khusus untuk di Jakarta yang bisa berkumpul, sementara yang tidak bisa ke Jakarta bisa mengikuti secara online dari tempat masing-masing. Lalu kemungkinan ketiga adalah pertemuan tatap muka secara lengkap seperti hari ini. Dan puji Tuhan setelah 2 tahun melewati situasi pandemi dengan segala dinamikanya, saat ini kita memasuki situasi yang berangsur-angsur melandai. Meskipun para dokter tetap mengingatkan bahwa jumlah yang positif tiap hari masih ada dengan jumlah yang memang semakin kecil. Itu tentu mengingatkan kita untuk tetap taat pada protokol kesehatan dan tetap menjaga diri supaya tidak menulari sesama dengan virus COVID-19 ini.
Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan kepada Yang Mulia para Bapak Uskup bahwa kegiatan pertemuan nasional Komisi Kerasulan Awam secara rutin diadakan setiap 3 tahun. Pertemuan nasional yang terakhir pada tahun 2019 juga berlangsung di Jakarta di Hotel Trinity. Pada masa pandemi COVID selama 2 tahun, Komisi Kerasulan Awam juga karena situasi justru menemukan cara baru mengumpulkan para ketua kerawam keuskupan, para ketua ormas, para aktivis awam dimanapun di seluruh Indonesia dalam serial kegiatan yang diberi judul 1 Jam Bersama Kerawam. 1 Jam Bersama Kerawam itu mengadakan sekitar 7 atau 8 sesi pertemuan bersama, mengundang berbagai narasumber, dan dari pertemuan itu sudah dihasilkan 1 buku dengan tajuk Berbangsa Tanpa Radikalisme. Hari ini kami juga akan menyampaikan buku itu kepada Bapak Kardinal dan Bapak Uskup sebagai tanda bahwa dalam situasi pandemi pun para awam kita juga tetap menghasilkan hal-hal yang kreatif. Dan saat ini juga rekan-rekan mitra Komisi Kerasulan Awam sebagian besar baru saja selesai melakukan konsolidasi organisasi. Pemuda Katolik menyelenggarakan kongres bulan November tahun 2021 di Semarang dan menghasilkan kepemimpinan yang baru. Dan yang paling baru adalah ISKA, Ikatan Sarjana Katolik, yang melangsungkan Munas di Bali dan menghasilkan juga kepemimpinan yang baru. Di sini hadir Mas Luki Yusgiantoro, ini ketua terpilih ISKA. Dan minggu depan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga akan mengadakan kongres di Samarinda. Ini ormas Katolik pertama yang mengadakan kongres di ibu kota negara yang baru. Meskipun belum ada ibu kotanya, hutan negara yang baru lah, hutan kota negara yang baru. Sementara ormas-ormas yang lain juga tetap mengadakan konsolidasi dan dengan berbagai cara juga ikut terlibat dalam penanganan bersama pemerintah untuk COVID-19, tapi juga menanggapi isu-isu nasional yang berlangsung dengan berbagai kegiatan. Sekali lagi terima kasih untuk para ormas Katolik yang dengan cara masing-masing memberi sumbangsi bagi kehidupan bersama sebagai bangsa dan juga sumbangsi bagi gereja. Pertemuan nasional ini mula-mula memang direncanakan sebagai rapat pleno Komisi Kerawam. Maka dengan demikian yang hadir adalah 37 ketua Komisi Kerawam seluruh Indonesia. Tetapi dalam pertimbangan para pengurus Kerawam KWI kemudian diusulkan supaya pleno ini diperluas dengan mengundang ormas-ormas Katolik serta berbagai organisasi profesi Katolik dan juga mitra-mitra Kerawam yang lain. Karena sadar bahwa keterlibatan awam Katolik dalam kehidupan bersama, baik kehidupan menggereja maupun kehidupan berbangsa, itu meliputi aspek seluas segala kenyataan yang kita hadapi. Dan awam-awam Katolik kita berada di berbagai macam organisasi profesi, di berbagai macam organisasi politik, dan di berbagai macam hal lain yang juga ada di Republik ini. Selamat datang pada Pak PLT Dirjen. Selamat datang Mas Toto. Maka dalam pertemuan ini yang hadir adalah 37 Ketua Komisi Kerasulan Awam seluruh Indonesia dan organisasi-organisasi kemasyarakatan Katolik tingkat nasional mengirim 2 peserta untuk hadir penuh di Pernas dan beberapa yang lain hadir juga dalam sesi-sesi pertemuan. Selain itu, Komisi Kerawam juga mengundang awam-awam Katolik yang saat ini berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan akan menjadi mitra sharing per regio. Hari ini yang hadir Ibu Maria Yasinta Esti Wijaya. Mbak Esti, terima kasih sudah datang hari ini. Beliau akan datang lagi besok untuk tugasnya besok. Hari ini hadir sebagai umat untuk misa, besok hadir sebagai rekan sharing, Mbak Esti. Maria Yohana, sorry. Karena di nama resminya ditulis MY, sering dibaca Mai Esti Wijaya katanya. Ternyata Maria Yohana. Lalu masih ada yang lain, nanti akan ada Pak Hendrik Sitompul, anggota DPR RI Demokrat dari Sumatera Utara. Lalu ada Bapak Melki Lakalena, anggota DPR RI dari Golkar, dari Dapil NTT. Lalu Ibu Catherine Undun, anggota DPR RI dari Gerindra,
dari Dapil Kalimantan Barat, dan saya juga mengundang Ibu Brigita Lasut, ini anggota DPR RI termuda di DPR sekarang, itu dari Nasdem. Nanti akan mendampingi untuk rekan sharing bagi Regio MAM. Kegiatan ini sepenuhnya untuk pendanaan itu dari dana Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih para Bapak Uskup yang telah memberikan dana terselenggaranya Pernas Kerawam, dan juga support penuh dari Monsinyur Sensi. Secara khusus Bapak Uskup, ini kunjungan pertama Bapak Uskup Sensi ke Jakarta setelah pandemi. Jadi selama pandemi Bapak Uskup tinggal di ND, tidak berani keluar. Beberapa bulan yang lalu saya menemukan cara bagaimana supaya Bapak Uskup bisa datang. Saya tidak tanya apakah Bapak Uskup bersedia ikut Pernas atau tidak. Saya tanya jadwal pesawat Bapak Uskup sebaiknya ND Jakarta atau ada rute lain. Dan Bapak Uskup menjawab, oh berarti saya harus hadir ya? Harus. Ini cara Flores mengundang Uskup. Mungkin kalau dibilang apakah Bapak Uskup berkenan, Monsinyur bilang kamu atur saja di sana, katanya. Tetapi karena sudah menanyakan rute pesawat, beliau memberi rutenya, berarti datang. Jadi terima kasih untuk itu. Sekali lagi saya atas nama Komisi Kerawam, terutama sebagai Sekretaris Eksekutif dan para pengurus, menyampaikan terima kasih atas sambutan teman-teman dari komisi-komisi Kerawam Keuskupan, dari ormas-ormas Katolik dan mitra-mitra Katolik yang lain. Kegiatan ini akan berlangsung mulai sore hari ini sampai dengan hari Jumat 17 Juni 2022. Terima kasih, selamat malam. Sambutan Ketua Komisi Kerawam, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Yang mulia, Bapak Kardinal, yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Ibu para ketua dan pengurus ormas Katolik beserta jajarannya, yang terhormat para ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan se-Indonesia, Bapak Ibu hadirin semua yang saya kasihi. Pertama-tama, sekali lagi, saya ingin mengatakan kita patut memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, karena saat ini kita dapat bertatap muka dalam pertemuan nasional Pernas Komisi Kerasulan Awam. Lebih dari 2,5 tahun kita tersandra oleh ancaman pandemi COVID-19. Saya paling merasakan sebagai ketua komisi ini, sesudah 2,5 tahun baru menginjakkan kaki lagi di Jakarta. Karena itu pada tempat kedua, saya juga ingin mengajak untuk mengapresiasi peran serta Komisi Kerawam di keuskupan-keuskupan kita dalam berbagai bentuk aksi peduli secara keroyokan bersama ormas-ormas Katolik dan paguyuban-paguyuban Katolik setanah air, menyikapi dan menginisiasi partisipasi dan kontribusi kita dalam gerakan global, nasional, regional, dan daerah-daerah memerangi ancaman pandemi COVID-19. Kerjasama kita dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya telah memungkinkan sukses yang patut kita banggakan. Kita pantas bersyukur karena aksi-aksi peduli lindung kita telah merevitalisasi dan menegaskan relevansi dan urgensi nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan merangkul tanpa sekat selama masa pandemi COVID-19. Bapak Kardinal dan para hadirin semua yang saya banggakan, pertemuan nasional Komisi Kerasulan Awam kita kali ini juga masih dibayang-bayangi oleh kondisi real kegoncangan ekonomi dunia, situasi pendidikan kita,
dan juga situasi retak relasi antar bangsa dan negara-negara yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, negara kita sedang sibuk bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi G20 Summit. Juga negara kita serta seluruh bangsa akan segera menghadapi event pemilu 2024. Karena itu secara khusus Pernas kita kali ini didesain sebagai langkah tanggap Komisi ketika Indonesia mulai memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum. Perhelatan pemilu 2024 pasti sedang dan akan semakin memanas. Akan menyita perhatian dan energi seluruh bangsa. Tidak terkecuali komunitas Katolik. Tentu sama sekali tidak elok kalau gereja duduk-duduk manis saja, sambil menonton segala kemungkinan dinamika pergolakan sosiopolitik yang bisa konstruktif atau sebaliknya destruktif bagi bangsa. Kita harus sepakat dan sigap siap berperan serta, aktif, kreatif, dan produktif. Maka, yang mulia Bapak Kardinal dan hadirin sekalian kebanggaan gereja, pengurus Komisi Kerawam KWI dan tim panitia penyelenggara Pernas merancang Pernas kita dengan tujuan, pertama, melakukan konsolidasi nasional jelang pemilu 2024. Yang kedua, membangun dan memantapkan langkah-langkah bersama untuk 2 tahun ke depan, 2022-2025, dengan suatu roadmap bersama. Untuk itu, kita peserta Pernas diajak agar dalam kebersamaan mendiskusikan dan mendalami langkah-langkah strategis kita, terutama yang berikut ini. Yang pertama, langkah membangun jejaring komunikasi yang intens dan efektif lintas Komisi Kerawam, keuskupan-keuskupan, terutama antara ketua-ketuanya, untuk tukar-menukar informasi dan diskusi-diskusi yang diperlukan. Kemudahan teknologi mestinya memungkinkan pilihan metode, baik virtual maupun offline form. Yang kedua, langkah survei dan pendataan untuk memetakan kondisi real dan dinamika di setiap keuskupan kita masing-masing, sekaligus merumuskan arah dan strategi koordinasi dan konsolidasi seluruh sumber daya yang kita miliki guna menjawab panggilan misioner gereja untuk negara dan bangsa kita. Secara khusus menyambut pemilu 2024. Dan sebagai kick-off dalam Pernas ini, untuk langkah-langkah kita ke depan tersebut, tim penyelenggara Pernas menganggap penting untuk menyajikan menu-menu pelecut dalam ruang Pernas ini, khusus dan istimewa ini, sebagai wawasan pijak untuk memahami peta situasi real sosiopolitik nasional terkini jelang pemilu 2024. Sekaligus kiranya juga penting, kami anggap, kita dibantu dengan pemikiran-pemikiran analitis inspiratif ketika kita didesak oleh pertanyaan menantang. Apa yang perlu kita lakukan sebagai gereja? Kalau sebagai ketua komisi, saya boleh berharap dari Pernas ini, singkat saja, pertama, saya berharap dalam doa semoga Pernas kita berjalan dengan baik dan sukses. Yang kedua, saya berharap bahwa suara panggilan misioner gereja untuk selalu bersikap tanggap akan memotivasi antusiasme kita para peserta Pernas untuk aktif, kreatif, mengikuti dinamika kebersamaan kita beberapa hari di sini.
Dan yang ketiga, kiranya pernas kita akan berujung pada komitmen konkret, kreatif, operasional, dan terukur untuk perumusan dan untuk perutusan dan kerasulan awam-awam kita di keuskupan-keuskupan kita masing-masing dalam rangka menyambut pemilu 2024. Bapak Kardinal dan para hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan penuh hormat mengatasnamai pengurus pusat kerasulan awam, izinkanlah saya memohon kesediaan Yang Mulia Bapak Kardinal sebagai Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk membuka secara resmi Pernas kita kali ini. Sambil saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan dukungan dari para undangan istimewa dan kehadiran terutama para utusan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan-Keuskupan sedunia, para ketua dan pengurus ormas-ormas dan paguyupan Katolik yang sudah hadir untuk Pernas ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sambutan PLT Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak AM Adiyarto Sumarjono. Yang Mulia Bapak Uskup Agung Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suaryo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang Mulia Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Yohanes Jarut. Yang saya hormati pula ada sahabat dan mitra kerja kami, Ibu M.Y. Esti, mitra kerja dan sahabat kami di Komisi 8 DPR RI, dan tentunya tadi saya juga menyimak, yang kita hormati pula ada 2 anggota Dewan juga ya, bersama dengan kita, selamat datang. Dan juga saya lihat sahabat saya, Profesor Adrianus Meliala, Ketua LP3KN, Prof. Seluruh Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan seluruh Indonesia, hadirin yang mulia dan berbahagia. Salam sehat dan sejahtera dalam Kristus untuk kita semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Uskup Ketua Komisi Kerawam KWI ya, 2 tahun ya Pak Uskup tidak meninggalkan ND, sehingga memang pantas kita bersyukur ya dan mengarahkan hati kita sejenak ini. Pembacaan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena hanya atas rahmat dan berkah-Nya kita semua kembali masih dapat berkumpul bertatap muka secara langsung dalam keadaan sehat. Dan kita pun juga seperti tadi Bapak Uskup Vincentius berharap agar Pernas ini, pertemuan nasional, dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang bermanfaat pula yang dimulai pada hari ini sampai dengan hari Jumat nanti. Bapak Kardinal yang saya muliakan, hadirin sekalian, marilah pergi kita diutus. Kita selalu mendengar kalimat tersebut setiap minggu di akhir perayaan Ekaristi maupun saat mengikuti misa harian. Apa maknanya bagi kita? Perutusan itu dapat dimaknai bahwa kita diutus untuk keluar dan merasul di masyarakat. Tentunya kita semua tahu. Gereja Katolik pun menegaskan peran penting keterlibatan awam dalam kehidupan menggereja dan sosial kemasyarakatan, sebagaimana terdapat dalam Dikrit tentang Kerasulan Awam atau Apostolicam Actuas Citatem. Bahkan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam audiensi di lapangan Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan pada hari Rabu yang lalu, tanggal 8 Juni 2022, di mana saya mendapat kesempatan yang sangat berkah bersama istri, hadir langsung bersama dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas dan istri pula, dapat bersalaman dan berbincang dengan Bapak Suci. Bahkan kami menjadi orang yang awam pertama yang mendapat kesempatan bertemu dan bersalaman setelah para uskup dan kardinal ya, setelah misa audiensi itu. Pada kesempatan itu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan, kerasulan awam adalah terlibat dalam hubungan masyarakat yang plural dan menjadi sebuah pertobatan. Seorang Katolik yang andal akan terlihat atau akan nampak saat menghadapi masalah real di tengah masyarakat, bukan saat kusyuk berdoa,
di depan Gua Maria atau di dalam gereja. Lebih jauh, Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan, jangan merasa menjadi kudus karena kamu lebih banyak berdoa. Dunia ini adalah ladang Tuhan yang menunggu penggarap. Orang-orang yang kita jumpai di tengah masyarakat adalah ladang garapan. Rasanya tidak ada satu tempat pun di mana kita tidak dapat melayani Tuhan, baik dengan mengabarkan Injil atau menyatakan kasih dan pengertian. Saya ingin menggarisbawahi kata menyatakan kasih dan pengertian. Karena inilah strategi dan hakikat kita, kaum awam, untuk menjalankan kerasulan awam dalam perspektif kekatolikan. Saya mengapresiasi Komisi Kerasulan Awam KWI yang telah menyelenggarakan pertemuan ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi Komisi Kerasulan Awam Keuskupan se-Indonesia bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan Katolik. Kehadiran gereja itu harus signifikan, relevan, dan bermakna bagi masyarakat. Sesuai Konsili Vatikan II, kita semua dipanggil untuk menunaikan perutusan di dunia, memelihara dan memupuk yang baik dalam masyarakat, serta memantapkan perdamaian di antara manusia demi kemuliaan Tuhan tentunya. Bapak Kardinal yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, merujuk tema kegiatan, yaitu awam Katolik tanggap dan terlibat, mengharuskan kita keluar dari zona nyaman untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Sejak awal Tuhan Yesus menginginkan para rasulnya bergerak turun dan menyelami derita dan duka jemaat atau masyarakat. Mengutip kembali Bapak Suci Paus Fransiskus, ada satu lagi ini, jangan diam, seru beliau. Jadi gereja harus bergerak ke tengah dunia. Para umat awam sebagai jemaat atau anggota gereja dipanggil menjadi kudus dan melakukan karya keselamatan melalui profesi kita masing-masing, jabat pemerintah, guru, karyawan, pebisnis, pelajar, petani, nelayan, aktivis, politisi, dan lain-lain. Karakteristik seorang awam adalah kebebasan dalam bertindak dan sifat-sifat keduniaan lainnya. Namun justru inilah sifat keberbelarasaan dengan banyak orang inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita, kaum awam, dalam menjalankan misi perutusan kita. Saya kutip Yohanes bab 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hal ini mengandung arti semua awam dalam keadaan apapun dipanggil dan wajib menjalankan kerasulan. Memiliki kewajiban untuk menjadi saksi Kristus di dalam masyarakat. Turut berperan aktif merasuki dunia dengan semangat Kristiani. Peran aktif awam sebagaimana kita harapkan di atas seiring dengan semangat hidup berbangsa dan menggereja masyarakat Katolik Indonesia, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Bapak Kardinal yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, awam Katolik Indonesia harus sigap dalam merespon isu-isu sosial kemasyarakatan, seperti tadi Bapak Uskup Vincentius menyampaikan, untuk mengkonsolidasikan dalam rangka persiapan menyambut tahun politik 2024. Kita harus selalu memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, komitmen kebangsaan, NKRI, nilai-nilai demokrasi serta toleransi. Direktorat Jenderal Bimas Katolik mendukung sepenuhnya gerakan dan peran awam sebagaimana diharapkan oleh Gereja Katolik. Saya yakin bahwa kerasulan awam dapat menjadi mitra kerja Bimas Katolik sebagai pengganda program moderasi beragama kita. Peran awam Katolik Indonesia saya harap bisa menjadi perpanjangan perjuangan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi kementerian bagi semua agama dan menghadirkan negara dalam masyarakat beragama. Bapak Kardinal yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, selamat menjalankan pertemuan nasional. Semoga semangat dalam pertemuan nasional ini mempererat persaudaraan antar pengurus, memperkuat kecintaan kepada tanah air dan ketahanan bangsa Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi gereja dan tanah air. Demikian, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih. Sambutan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, sekaligus dilanjutkan dengan pemukulan gong untuk membuka seluruh rangkaian Pertemuan Nasional Komisi Kerawam KWI. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ibu, bapak, dan para pastor sekalian, izinkan saya menyapa para hadirin dengan para sahabat Kerawam. Para sahabat Kerawam yang berbahagia,
Saya tadi di dalam perayaan Ekaristi sudah menyampaikan homili. Di rupa-rupanya homili saya tadi kurang panjang. Sehingga saya diminta untuk berbicara lagi. Tetapi karena yang meminta adalah Bapak Uskup Sensi, maka saya dengan senang hati menyampaikan satu, dua, apapun namanya nanti. Saya sangat senang dengan rumusan tema Kerawam, Awam Katolik, Tanggap dan Terlibat. Tetapi sebetulnya judul itu juga dengan mudah akan dipakai oleh komunitas-komunitas lain. Misalnya Ansor, Tanggap dan Terlibat. Pasti mereka melakukan itu. Oleh pemuda Muhammadiyah, Tanggap dan Terlibat. Pertanyaan saya adalah, apa yang istimewa untuk Kerawam Katolik dengan memilih tema yang sangat umum dan dapat dijalankan oleh siapapun juga? Itu pertanyaan saya. Dan karena saya tidak mau membebani para peserta dengan menjawab, saya akan menjawab sendiri. Saya bertitik tolak, moga-moga tidak terlalu panjang nanti. Saya bertitik tolak dari antropologi kitab suci. Manusia itu menurut Santo Paulus terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita membutuhkan kekuatan untuk dapat melakukan apapun. Kalau tidak kuat, seperti apapun cita-cita tinggi kita, ya tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, jiwa kita membutuhkan motivasi. Kalau kita tidak punya motivasi kemanusiaan, kebangsaan, nah untuk apa kita ikut berpikir mengenai pemilu dan sebagainya. Nah, jiwa kita membutuhkan inspirasi. Saya membedakan antara motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, saya ingin memberi catatan sangat singkat mengenai inspirasi iman. Kita tidak bekerja, tidak menjalankan tugas sekedar dengan motivasi, tetapi dengan inspirasi iman, karena inilah yang membedakan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan sama, tetapi inspirasinya berbeda. Inspirasi apa yang kita butuhkan untuk dapat tanggap dan terlibat? Jawabannya sederhana, kita semua tahu. Teladan dari pribadi yang tanggap dan terlibat adalah Yesus. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Dalam peristiwa apa Yesus itu tanggap dan terlibat? Allah tanggap dan terlibat di dalam peristiwa inkarnasi. Kalau Allah tidak terlibat dengan kehidupan manusia, Yesus tidak berinkarnasi, tidak menjadi manusia dan sama dengan kita, tinggal di antara kita. Itulah inspirasi untuk tanggap dan terlibat. Nah, karena inkarnasi, karena Yesus Allah menjadi manusia, maka ada yang namanya spiritualitas inkarnasi. Itulah yang saya kira perlu untuk terus digali dan dipegang ketika kita menjalankan perutusan dalam bidang apapun, khususnya kerasulan awam menyucikan dunia. Karena apa? Konsekuensi dari inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Kalau mau mencari kehendak Allah, tidak usah pergi ke Gunung Kawi atau kemana-mana. Kehendak Allah itu semuanya ada di dalam sejarah umat manusia. Itu konsekuensinya. Tetapi kan tidak mudah melihat kehendak Allah di dalam sejarah umat manusia. Oleh karena itu, tadi sebetulnya sudah disebut-sebut, saya hanya menggarisbawahi. Yang pertama, saya tadi sudah menyampaikan juga di dalam homili, kita perlu mencari kehendak Allah di dalam doa. Ya, karena saya pastor, ya saya harus ngomong tentang doa ya. Ngomong apa lagi? Ya, tentang politik nggak ngerti. Doa apa? Nah itu pertanyaannya. Doa rosario pasti, tetapi doa permohonan yang seringkali dengan istilah aneh, istilah baru, supaya kalau yang biasa-biasa kan kita tidak terkejut ya. Tetapi ada doa khusus yang namanya doa mohon kecemasan. Biasanya kalau kita berdoa mohon damai.
damai bersamamu dan sebagainya. Tetapi ini doa mohon kecemasan. Artinya apa? Seperti dikatakan oleh Bapak Pelaksana Tugas tadi, supaya kita tidak merasa nyaman tinggal di zona nyaman, maka mohon kecemasan. Tidak berhenti mencari kehendak Tuhan dan tidak berhenti pada zona nyaman. Itulah yang namanya doa mohon kecemasan. Dan mencari terus, membaca tanda-tanda zaman di dalam doa. Yang kedua, tetapi kalau hanya dengan berdoa saja, tidak akan ketemu kehendak Tuhan itu. Karena Tuhan memberikan kepada kita keahlian, profesi, spesialisasi, dan sebagainya. Maka yang kedua, selain doa yang tadi itu apapun namanya, kita mesti bersama-sama membuat analisa sosial. Saya kira itulah yang akan dilaksanakan di dalam perjumpaan ini. Analisa sosial, politik, ekonomi, budaya. Karena dengan analisa itu, kita tidak akan hanya menemukan konteks sosial, tetapi itulah konsekuensi dari inkarnasi. Allah menyampaikan kehendaknya lewat realitas sosial, politik, yang tidak begitu saja dapat kita terima, dapat kita pahami. Maka perlu kesempatan-kesempatan seperti ini untuk membaca situasi bersama-sama. Dan yang terakhir tentu saja, karena inkarnasi itu tidak berhenti pada hasil analisa konsep. Spiritualitas inkarnasi mesti bermuara pada gerakan. Nah, gerakan itu kalau dalam doa ditemukan kehendak Allah, di dalam analisa bersama ditemukan kehendak Allah, bagaimana caranya melakukan kehendak Allah itu? Pertanyaannya tadi sudah diajukan oleh Bapak Uskup Sensi. Apa yang harus kita kerjakan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Kalau memakai bahasa iman, apa yang harus kita lakukan supaya kerajaan Allah menjadi semakin nyata? Itu pertanyaannya, jawabannya bisa sangat berbeda-beda. Misalnya, saya memberikan contoh, di sini ada ibu-ibu WKRI. Membuat analisa sosial tentang keadaan di daerah Tangerang. Pasti mereka berdoa. Tidak tahu doanya mohon apa, mohon kecemasan atau mohon apa, tidak tahu saya. Tetapi sesudah membuat analisa, di sana adalah ada banyak pabrik, ada keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak kecil, siapa yang memelihara mereka. Ketika membuat analisa sosial, jawabannya apa yang harus kita lakukan? Jawaban mereka, mendirikan tempat penitipan anak. Itulah kerajaan Allah yang nyata di daerah Tangerang, daerah industri sana. Ini ada pemuda Katolik jaket kuning. Saya yakin, sadar atau tidak, pemuda Katolik juga membuat analisa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sekarang ini di mana-mana mengolah sampah. Betul ya? Gerakan sampah nasional, gerakan sedekah sampah. Nah, kalau di sini ada ibu-ibu dari DPR RI, pasti jawabannya kalau membuat analisa sosial tidak mendirikan tempat penitipan anak. Jauh dari perutusan yang diembannya. Pasti jawabannya kira-kira mari kita buat undang-undang yang memastikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dirumuskan di dalam undang-undang itu. Nanti silahkan membuat analisa seperti itu, mengajukan pertanyaan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menunggu hasilnya. Supaya nanti dari pertemuan ini kita dapat sebarkan hasil itu untuk umat Katolik di seluruh Indonesia, khususnya di dalam menanggapi dan menyiapkan pemilihan umum tahun 2024 nanti. Selamat bersidang, terima kasih untuk sambutan-sambutan. Bapak Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Katolik, Bapak Uskup Sensi, Romo Hans, dan nanti pasti masih banyak yang akan memberikan masukan lain. Selamat, sukses, sekali lagi kami tunggu hasilnya. Sesudah rumusan jadi, pasti nanti akan digarap lagi oleh ormas-ormas Katolik dan Kerawam, sehingga pada waktunya dapat dipakai sebagai pedoman bagi umat Katolik untuk terus tanggap dan terlibat di dalam perjalanan bangsa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum pemukulan gong, kami mohon kesediaan Bapak PLT Dirjen Bimas Katolik, Bapak Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, dan Romo Yohanes untuk mendampingi Bapak Kardinal dalam pemukulan gong. Dengan ini, Pertemuan Nasional Kerawam
Konferensi Wali Gereja Indonesia dinyatakan dibuka. Dengan demikian berakhir sudah prosesi pembukaan pertemuan nasional Komisi Kerawam KWI.